Selamat malam semuanya, apa kabar ya? Saya percaya dalam anugerah Tuhan, dalam berkat Tuhan, dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan, kita dimampukan untuk melakukan bagian kita ya sampai akhir. Sekalipun ada masalah yang besar, badai yang besar, sekalipun ada pergumulan yang besar, kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap menggandeng tangan kita terus maju dalam segala keadaan, tidak menyerah, tidak berkhianat, tidak berbalik kembali kepada kehidupan lama, dan tidak keluar jalur yang pasti. Tuhan lebih daripada sanggup untuk menolong kita. Jadi kita yang memang butuh pertolongan Tuhan harus datang sungguh-sungguh, datang pada Tuhan, minta tolong. Kita yang benar-benar ditolong Tuhan harus sungguh-sungguh merespon dengan benar untuk apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Amin ya. Ya, bro sini dong. Nggak kelihatan, kurang kelihatan ya. Puji Tuhan, malam hari ini dari Honggowoso 144 menara doa Miracle Blessing dari tempat Ibu Rosi, kita bisa live lagi ya. Orang itu kadang-kala sawang sinawang ya, sawang sinawang tuh kayak melihat orang kayaknya jauh lebih baik ketimbang dirinya sendiri. Lihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di rumahnya sendiri. Tapi satu hal yang kita harus ngerti, itu bukan, jangan tertipu dengan apa yang kita lihat. Tapi kita harus saling menguatkan. Kalau memang kita percaya pada Tuhan, kita hidup dalam jalan-jalan dengan Tuhan, salah satu hal yang kita harus lakukan adalah saling menguatkan, saling mendoakan, saling mendukung. Ya, tidak peduli siapa lebih kaya, siapa lebih miskin, tidak peduli siapa lebih terkenal, siapa lebih tidak terkenal, siapa lebih hebat, siapa yang tidak lebih hebat. Itu tidak penting. Tapi yang terpenting di sini, sama-sama harus sungguh-sungguh bekerja keras. Dalam arti bekerja keras itu bukan diperbudak pekerjaan, bukannya. Melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, step by step. Percaya bahwa ada solusi, ada jalan keluar, ada cara untuk menyelesaikannya. Tidak boleh menyerah di tengah jalan, tidak boleh bosan, tidak boleh jenuh. Itu yang dimaksud bekerja keras yang saya katakan ini ya. Jadi bukan diperbudak pekerjaan, tidak punya waktu buat keluarga, tidak punya waktu buat Tuhan, bukan seperti itu ya. Itu namanya menuhankan pekerjaan, itu namanya ya. Itu juga tidak boleh ya. Jadi kalau kita tidak melekat dengan Tuhan sungguh-sungguh, kita tidak benar-benar ada bersama Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka semua itu menjadi sebuah kesia-siaan, tidak lagi menjadi ibadah yang sejati ya. Karena ibadah yang sejati itu semua dimulai dari pembaruan budi ya. Pembaruan budi itu apa? Pembaruan yang dimaksud di sini adalah perubahan cara berpikir, perubahan cara kita melihat sesuatu, berubah cara kita punya mindset, berubah dengan cara pandang kita terhadap sesuatu yang lama dan menjadi sesuatu yang baru. Perubahan cara berpikir. Tadinya kita cuma ngomel sama Tuhan, mengeluh sama Tuhan, nangis sama Tuhan, meminta-minta. Kemudian kita mulai ada dalam pengenalan akan Tuhan. Kemudian kita punya hikmat yang baru. Oh iya, mulai belajar menabur, mulai belajar mendoakan orang lain, mulai belajar untuk ada di komsel-komsel, persekutuan ya, mulai belajar mengenal orang dengan baik, sehingga mulai ada open mind. Itu bisa merubah hidup kita. Pergaulan yang buruk merusak hidup, pergaulan yang baik itu membangun kehidupanmu. Oleh sebab itu kita mulai memilah, kita cari komunitas yang bisa mensupport kita saat kita lemah, saat kita butuh bahu orang lain untuk kita bersandar ya. Ada orang-orang yang siap untuk menolong. Ketika kau sudah mulai kuat, kau sudah mulai
bisa berdiri sendiri, tolong orang lain, dampingi dia untuk dia tetap bisa berdiri dan berkemenangan sampai segala sesuatunya selesai tuntas. Nah, seperti itulah kurang lebih. Amin ya. Jadi perkumpulan bukan untuk gibah, bukan untuk jelekin orang, bukan buat kutukin orang, ya. Tapi mari kita doakan. Kita tahu kelemahan orang itu. Mari kita tahu kekurangan orang itu. Bukan untuk digibahkan, bukan untuk dikutuki, diperkatakan sia-sia, tidak. Tapi mari kita doakan, mintakan belas kasih Tuhan. Untuk Tuhan juga jamah, dia juga mengalami kemenangan dalam hal kemarahan mungkin, kemenangan dalam hal yang lain mungkin ya, sehingga dia boleh sungguh-sungguh juga mengalami pembaharuan budi. Itu dari akal. Dari arti pembaharuan itu sendiri, selain perubahan karakter, perubahan dari akal dalam berpikir kita, karena sesuatu kebenaran yang baru, suatu hikmat Tuhan yang baru, juga kita itu sadar itu berarti nggak pingsan ya. Sadar itu berarti bergerak, hidup, ya, berproses, ya, ada usaha, berarti dari yang tidak baik berusaha untuk jadi baik. Itu ada kerja keras di sini untuk kita melakukan pembaharuan itu sendiri, ya. Siapa yang dikerjain untuk pembaharuan? Diri kita sendiri. Diri kita sih. Tekankan pembaharuan itu pada diri kita sendiri. Bukan nuding-nuding orang. Kamu sih bego, kamu sih, bukan begitu ya. Tapi Tuhan, jadikan aku bejanamu. Kalau memang kesombonganku ini masih ada, hancurkan kesombonganku. Entah gimana saja. Selalu sahabat saya Bu Yanti selalu bilang begini, wes Tuhan, saya suruh proses apa saja mau, suruh gimana mau, suruh berat tidak berat mau, tapi Tuhan jangan tinggalkan aku. Kehidupanku, kemenanganku, ya, itu Tuhan. Bukan kerja kerasku, bukan prosesku, tapi aku mau diproses oleh Tuhan untuk jadi seperti apa yang Tuhan mau atas hidupku. Itu selalu dia katakan, dan itu akan selalu jadi kekuatan buat dia. Yang penting Tuhan tidak meninggalkan aku. Seberat apapun saya akan terus maju, seberat apapun saya akan terus maju, karena tangan kananku Tuhan gandeng, dan Tuhan selalu tarik aku maju, tidak mundur. Dan tidak ada kesempatan untuk menunda, dan tidak ada kesempatan untuk berbalik, turning back masa lalu. Semua harus ada di masa depan. Amin. Shalom Bro Fajar, selamat malam. Apa kabar? Shalom buat Bro Fajar, dimanapun kau berada. Tuhan memakaimu luar biasa, ya. Menjadi berkat dan terang di mana saja. Keluargamu, sisi rumahmu, teman-temanmu, pekerjaanmu, semua dalam lindungan dan penyertaan Tuhan, diselamatkan Tuhan, dan selalu ada dalam anugerah Tuhan yang besar. Mari kita bergabung di sini ya Bro. Oke, yes, dalam nama Yesus. Kemudian tentang Budi sendiri, dia berbicara tentang karakter. Sesuatu proses yang ditekankan pada diri kita secara sadar, dan itu mengubah karakter kita. Jadi perubahan dari cara berpikir, berarti pembaharuan pikiran kan, hikmat. Jadi kita kerjakan, kita lakukan, kita paksakan pada diri kita bahwa kebenaran firman Tuhan harus jadi atas hidup kita, harus kita lakukan sekalipun itu aneh untuk kita atau itu bertentangan dengan kebiasaan kita, kesenangan kita, tetap harus kita lakukan. Sekalipun orang bilang itu tidak umum, nyalai aturan, nyalai budaya, tapi kalau itu sebuah kebenaran yang kita terima, kita harus bisa menghasilkan karakter Kristus itu sendiri dengan menekankan pembaharuan hidup dalam hidup kita. Sehingga pembaharuan hidup itu berbicara tentang pembaharuan pikiran, perkataan, dan perbuatan harus sama dengan kebenaran firman Tuhan. Amin.
Ya. Dan itu sungguh-sungguh luar biasa. Amin. Dan malam hari ini saya akan menyampaikan pesan Tuhan. Waktu saya tadi di kamar mandi, saya baru mandi, Tuhan bilang, aku sedih. Kenapa Tuhan kok sedih? Hari-hari ini memang melelahkan. Hari-hari yang jahat itu sudah mulai. Anak-anak Allah banyak sekali menjadi bosan, jenuh, mulai menyerah. Mereka mulai meninggalkan aku, menjauh dariku. Memang hari-hari jahat itu sudah berlaku, sudah berjalan. Dan Tuhan sudah mengingatkan dari sebelum-sebelumnya bahwa kita perlu melekat erat dengan Tuhan, menyatu satu roh dengan Tuhan. Itu satu-satunya cara kita tetap berkemenangan dalam segala hal. Hari-hari yang jahat ini manusia akan dibuat tidak bisa berpikir. Ada masalah satu belum selesai, masalah satu belum selesai, masalah satu belum selesai, masalah satu belum selesai. Semua yang mudah manusia dibikin tidak waspada, kemudian ada masalah lagi. Terus disibukkan dengan cuan, untung, disibukkan dengan kerjaan, ibadah, pelayanan, semua dibuat sibuk sendiri sampai kehilangan waktu buat keluarga, kehilangan waktu buat anak-anak. Disibukkan dengan semua hal yang sepertinya rohani, tapi ternyata itu membuat hubungan menjadi kurang baik. Ya, waspada dengan hal ini, teman-teman. Waspada dengan hal ini. Ya, jangan serakah, sepertinya itu sebuah kesempatan. Yang terutama dalam hidupmu setelah Tuhan adalah keluarga. Apapun yang terjadi, tetap dekat keluarga, sayangi keluarga, tetap ada bersama keluarga. Suami, istri, anak-anakmu membutuhkanmu. Itu yang terutama. Ya. Dan Tuhan tidak mau keluarga kita kacau balau. Tuhan nggak mau kita mengejar kesenangan, mengejar kekayaan, mengejar seperti itu, tapi keluarga kita tercacar. Itu menjadi celah besar iblis untuk menghancurkan keluarga kita. Oleh sebab itu Tuhan bilang, lebih banyaklah bersekutu bersama keluargamu, bangun mesbah doamu di rumahmu. Mungkin suami harus pergi di luar kota kerja, tapi istri dan anak-anakmu berdoa di rumah. Itu kekuatan yang dari Tuhan menyertai. Ketika kita masuk dalam doa-doa kita sungguh-sungguh, kita masuk dalam hadirat Tuhan sungguh-sungguh, maka dijauhkanlah semua yang jahat dari keluarga kita, dari hidup kita. Kita mendoakan suami kita mendoakan istri kita mendoakan anak-anak kita yang ada di luar. Dalam arti mungkin mereka kuliah atau kerja atau sudah menikah dan berumah tangga sendiri. Kita doakan. Itu satu-satunya cara Tuhan menolong. Oleh sebab itu Tuhan bilang, jangan tinggalkan ibadah. Jangan menghitung-hitung keuntungan gue beribadah. Kau tidak bisa menghitung berkat dan anugerah Tuhan yang sesungguhnya. Karena berkat dan anugerah Tuhan, ketika kau hitung dengan uang, itu berarti kau menginginkan sesuatu menuntut Tuhan dengan uang yang kau mau. Ketika kau menghitung berkat Tuhan dengan kekayaan, kemuliaan yang dengan kekuatan manusia, naik pangkat lah, apa-apa dan sebagainya, itu berarti kamu sedang menuntut Tuhan. Berhenti melakukan hal seperti itu. Tuhan sangat berduka dengan hal itu. Datang pada Tuhan, bersujudlah di hadapan Tuhan, rendahkan hatimu. Tuhan, tolong saya tidak sanggup tanpa Engkau. Beban ini begitu berat, lelah dan capek.
aku sanggup pun sudah deprok. Kalau Tuhan tidak tolong saya, Tuhan tidak memberi kekuatan baru buat saya, mengurapi saya dengan pengurapan yang baru, tidak memberi anggur yang baru, kelegaan yang baru, Tuhan, yakin saya gak sanggup. Malam hari ini aku datang Tuhan, bersujud di kaki-Mu, tersungkur di kaki-Mu. Aku memohon Tuhan, tolong kami, tolong aku Tuhan, tolong keluargaku, anak-anakku, suamiku, istriku, orang tuaku, teman-temanku, sahabat-sahabatku Tuhan, tolong Tuhan, gembalaku, semua pelayan Tuhan, Tuhan tolong jemaat gerejaku, Tuhan tolong Tuhan, tolong kami Tuhan, berikan kami kekuatan yang ekstra supranatural, berikan kami hikmat yang mencengkram kami bersama dengan hadirat-Mu untuk menguasai hidup kami, untuk kami tetap berjalan dalam langkah-langkah bersama-Mu, berjalan dalam rencana-rencana-Mu seperti kehendak-Mu. Ajar kami, didik kami Tuhan, untuk kami berhasil melakukannya seperti yang Kau mau, menyenangkan Engkau Tuhan. Karena sejujurnya kekuatan kami, kemenangan kami adalah Engkau Tuhan. Tujuan kami adalah menjadi seperti Engkau Tuhan, tidak ada yang lain. Tuhan, malam hari ini Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami hampir atau sudah terbawa dengan keinginan, terbawa dengan ambisi kami, terbawa dengan kesombongan kami. Tuhan, ampuni kami Tuhan, tolong kami Tuhan, untuk kami bisa tetap berjalan, melakukan bagian kami, menyelesaikan destiny kami sampai semuanya genap tuntas dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Suamiku, anak-anakku, istriku, semuanya Tuhan, teman-temanku yang melayani, semuanya Tuhan, tolong kami. Engkaulah kemenangan kami, kepastian dalam hidup kami. Kami tidak punya Tuhan yang lain selain Engkau, dan kami tahu Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami dengan segala yang ada, apapun keadaannya. Tuhan, tolong kami, dan kami tidak mau Kau berduka kembali Tuhan. Hikmat malam hari ini, kami mengerti bahwa pembaharuan budi yang Tuhan terus ajarkan kepada kami Tuhan, membuat kami memiliki ibadah yang sejati, untuk kami punya kehidupan yang berkenan, yang kudus di hadapan-Mu. Kami harus punya karakter-karakter Kristus melalui pembaharuan budi ini Tuhan. Dan Tuhan, tolong kami untuk kami boleh mengalaminya, memenangkannya, dan kami punya karakter-karakter Kristus yang setiap hari terus baru. Karena dalam firman juga dikatakan bahwa itulah satu-satunya cara beribadah yang sejati kepadamu. Handle pikiran kami, handle hati kami Tuhan, handle perkataan kami, perbuatan kami, dari semua hal yang seharusnya tidak melebihi yang seharusnya. Penuhkan kami dengan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, percaya padamu, bahwa campur tangan-Mu dalam hidup kami membawa kebaikan. Sekalipun kami tidak melihat apa-apa, belum melihat apa-apa, tapi kami tetap percaya, iman kami terus bertumbuh, bahwa Tuhan kami menolong kami, Tuhan kami menyelamatkan kami, Tuhan kami membuka kami langit dan menyinari hidup kami, bahwa Tuhan kami membukakan jalan-jalan yang baru, Tuhan kami memenangkan setiap pertempuran bagi kami, Tuhan kami berperang bagi kami dan menangkan peperangan kami, Tuhan. Apapun itu Tuhan, kami mau melekat dekat dengan-Mu, kami mau melekat dekat dengan-Mu,
Amen.
blessing Tuhan, menyelamatkan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Perlindungan penyertaan Tuhan sempurna. Pembangunan bangsa-bangsa terus terjadi dalam takut akan Tuhan. Orang yang berlindung di bawah kepasaian Tuhan selamatkan. Yang percaya padanya dan melekat terang di dalam diri yang jahat dan semua bencana kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong dan perlindungan dengan iman percaya, persekutuan dengan orang-orang kudus, berdoa bersama saling mendukung satu dengan yang lain, maka rantai keselamatan itu bersama dan kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terus dari ujung sampai ujung, terus bertambah panjang, bertambah panjang, bertambah panjang, bertambah panjang, bertambah panjang, semua siaga. Di dalam nama Tuhan Yesus, masa kaya nama di nama saya nama syadara lama ya nama buka sumber-sumber untuk kami, limpahkan dari orang-orang dari kami, sumber-sumber bulan jiwa tubuh migran hati kami, sumber-sumber mengenalkan kebenaran Tuhan, mengenal Tuhan. Lepaskan dari hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami lepaskan semuanya, dihancurkan kuasanya dan tidak berlaku lagi, lepas dari dosa, kembali pada kasih pulang Tuhan, kasih pulang kembali daripada Kau Yesus. Kirapasata kaya nama sikiriti, kirapasata kaya nama sikiriti nama kirapasata kaya nama sikiriti nama
yakin Tuhan kami dahsyat. Tuhan tidak pernah mempermalukan Bu Rosi dan tidak pernah meninggalkan Bu Rosi. Tuhan apa yang Tuhan mau terjadi atas hidup Bu Rosi nantinya, keputusan atas setiap persoalan ini Tuhan, kami percaya tangan Tuhan tetap melindungi dan menyertai Bu Rosi. Pemeliharaan Tuhan ditambah-tambahkan atas kehidupannya, dan apa yang pernah hilang dari hidupnya Tuhan kembali berlipat-lipat ganda. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, blessing semua yang terlibat, baik dari pengacara, kepolisian, semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan, blessing kami, blessing semuanya, rawat semuanya, tegakkan keadilan-Mu Tuhan, karena Engkau Tuhan yang mampu menyelamatkan kami semua dan mengembalikan kami pada posisi yang benar yang seharusnya, dan tidak menahan hak orang lain dan memperjuangkan hak kami yang seharusnya untuk kami terima. Ambil semua ambisi, ambil semua keserakahan kami, ambil semua keinginan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu dan tidak sebagaimana seharusnya ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan Tuhan bicarakan keadilan. Semua Tuhan selesaikan dalam pendamaian. Semua suami bawa dalam pendamaian malam hari ini. Tuhan sudah memenangkan peperangan ini, dan semua Tuhan selamatkan. Semuanya Tuhan berkati, semuanya Tuhan jadikan kebenaran. Ini nyata dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan persoalan selanjutnya kepada Tuhan. Tuhan yang bekerja dengan dahsyat dan ajaib. Dan terpujilah nama Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Bahwa pertumbuhan komsel-komsel di seluruh kota-kota yang ada dari Miracle Blessing, semua orang-orang yang sudah boleh kami layani Tuhan, Tuhan beri pertumbuhan dalam iman, berfungsi nyata dalam keluarga, dalam kehidupan, juga pelayanan mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka berbalik kembali padamu dan berharap hanya mengandalkan Kau saja Tuhan, sehingga segala sesuatu yang mereka bawa kepadamu Tuhan menolong, Tuhan memberkati, dan Tuhan menyertai mereka. Kami percaya Tuhan, ketika kami lakukan bagian kami, selanjutnya Tuhan kerjakan. Tuhan jadikan dahsyat dan ajaib, dan semuanya karena anugerah-Mu saja. Dan berkati juga malam hari ini Tuhan, buat Andrew yang akan menikah, juga Pak Bambang dan keluarganya yang sudah persiapan pernikahan di bulan November nanti untuk Andrew Tuhan. Apapun yang perlu disiapkan, apapun yang dibutuhkan dari pihak keluarga ini, mereka bersilaturahmi, mereka bergotong royong, dan mereka memberi yang terbaik. Dan apa yang mereka belum bisa mengerti satu dengan yang lain, Tuhan beri hikmat, Tuhan menjadi penengah buat mereka untuk bisa mengerti akan satu dengan yang lainnya, sehingga mereka tetap saling mengasihi, tidak ada persoalan, tidak ada pertengkaran, tidak ada perbedaan pendapat, tapi justru Tuhan mereka saling menerima apa adanya dan menolong masing-masing untuk mereka boleh tetap menjadi satu keluarga yang bahagia. Juga berkati setiap usaha pekerjaan Pak Bambang dan Tante Elianti Tuhan, berkati mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, anak-anak mereka, juga Andrew yang sudah memulai dalam usaha bisnisnya. Tuhan, Kau bukakan tiga-tiga langit, Kau sinari kehidupannya, dan Tuhan berikan keberanian untuk dia punya iman dan percaya bahwa apa yang dia akan lakukan, dia akan kerjakan selanjutnya bersama dengan Tuhan pasti berhasil. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Juga berkati Tuhan calon istrinya seorang dokter, dan dia boleh mandiri, dia boleh Tuhan punya semangat hidup yang luar biasa. Kau pakai mereka, dia untuk menyelamatkan banyak jiwa-jiwa orang-orang yang sakit disembuhkan. Tuhan jagai dia, Tuhan jagai, beri stamina yang kuat, perlindungan darah Yesus adalah hidupnya, sehingga dia sungguh-sungguh Tuhan memakai luar biasa untuk menjadi penolong
bagi Andrew juga menolong bagi orang lain, tapi kami yakin bahwa kehidupannya yang dia berikan kepadamu itu menjadi dahsyat dan luar biasa, karena Tuhan memenuhkan hidupnya dengan roh takut akan Tuhan, dan syukuran naturalmu ada bersamanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua persiapan pernikahannya, berkati semuanya, apa yang dibutuhkan Tuhan sediakan, semua acara, semua yang terlibat di dalamnya Tuhan persiapkan dengan yang terbaik, Tuhan beri yang terbaik, sehingga semuanya boleh berjalan lancar dan tidak ada masalah sampai akhir dari segala sesuatunya. Pernikahan yang diberkati dengan pemberkatan nikah yang khusus, yang kudus, yang suci, Tuhan menyatukan mereka. Dan apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka sepakati di hadapan Tuhan, untuk mereka hidup berbahagia, Tuhan nyatakan dalam hidup mereka selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Noel, Tuhan, yang kakinya sakit, Tuhan. Tuhan, malam hari ini Tuhan, jamah kakinya, sembuhkan kakinya. Apakah karena dia kelelahan, atau dia kecekit, atau dia kenapa? Tuhan, cuci bersih kakinya Tuhan dengan air kehidupan dari sungai mengalir dari tata lama ini. Juga roh, jiwa, tubuh, pikiran, hatinya semuanya dicuci bersih sampai kudus, sampai tahir. Tidak ada yang boleh melekat, tidak boleh menempel, tidak ada yang boleh mengikuti, tidak ada yang boleh masuk dalam hidupnya bukan dari Tuhan. Spirit apapun, semua kami Pak dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahannya, apapun dosa yang terus dia lakukan. Apakah itu sebuah konsekuensi, Tuhan ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan Tuhan sakitnya oleh bulu-bulu darah anak gembala. Sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, dapat berjalan normal kembali, tidak sakit lagi Tuhan. Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah supranatural mujizatmu terjadi atas hidupnya, sehingga dia bisa melihat sendiri bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia berdoa itu hidup ada bersamanya, sehingga hidupnya tidak lagi main-main Tuhan, tapi serius Tuhan untuk menanggapi apa yang Tuhan mau atas hidupnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kuliahnya, berkati Tuhan kegiatannya, berkati Tuhan sportivitasnya, jauhkan dari yang jahat, jauhkan dari semua rencana celaka bahkan maut. Jauhkan Tuhan dari semua yang bukan daripada Engkau. Dan Tuhan tambah-tambahkan hikmat, marifat, sukacita, damai sejahtera atas hidupnya. Dan apa yang dia kerjakan, dia perbuat, Tuhan buat berhasil, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Apa yang dia inginkan, dia perbuat, dia lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Jangan biarkan itu terjadi. Jauhkan semua dari yang jahat. Dan dia mengerti bahwa tanpa ada perkenan Tuhan, tidak boleh ada dosa yang boleh dikerjakan banyak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati studinya, untuk dia mendapatkan nilai-nilai yang terbaik, usaha yang sungguh-sungguh, sehingga dia bisa selesai tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, berkati Cino yang ada di Belanda, Tuhan, yang ada di Holland, yang mempersiapkan untuk kedatangannya ke kota Solo, ke Indonesia bulan November nanti. Mulai dari sekarang Tuhan, dia dan keluarganya, Tuhan terus lawat setiap hari, Tuhan terus lembutkan hatinya setiap hari, beri kesehatan yang maksimal, kekuatan yang maksimal untuk semua persiapannya Tuhan sempurna, sehingga ketika dia boleh datang ke Indonesia sampai dia nanti kembali ke sana lagi, penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna, berkat Tuhan mengalir, dan dimanapun dia berada Tuhan, malaikat Tuhan menyertainya bersama dengan suami dan anak, istri dan cucunya, semuanya Tuhan diberkati Tuhan, pekerjaannya pun diberkati Tuhan, anak buah dalam pekerjaannya pun diberkati Tuhan. Kami percaya, orang yang percaya padamu dan melekat erat padamu, dimanapun berada menjadi terang dan berkat bagi semuanya itu jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami blessing buat Holland, kami blessing buat Belanda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa malam hari ini Tuhan, mengucap syukur. Kami tarik kembali suami dari Bati untuk segera kembali ke rumah dalam keadaan selamat dan tidak kurang satu apapun. Dan semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, kami percaya tidak ada celaka, tidak ada maut, semuanya dalam nama Tuhan Yesus diselamatkan.
Terima kasih Tuhan. Syukur bagi nama Yesus. Kami juga berdoa buat Bu Windy yang siap untuk menjadi KKS di Keluarga Allah Jogja. Tuhan, Kau sudah mempersiapkan dia dari awal pertobatan hingga saat ini. Ketika dia Kau percayai, Tuhan mampukan dia, Tuhan urapi dia, Tuhan berkati dia, untuk dia boleh Tuhan belajar untuk memimpin dengan baik dan benar, punya hati seorang gembala, dan semua dalam takut akan Tuhan dikerjakannya, sehingga dia boleh memiliki pembaruan budi yang benar di hadapan-Mu. Kami percaya ketika Kau memegang tangannya, Kau mengurapi, Kau menuntunnya, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kau jadikan dia pemimpin yang luar biasa dan diberkati Tuhan. Dan keluarganya pun, sesi rumahnya pun, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Juga teman-teman dalam komselnya, dia berhasil meraih jiwa-jiwa dan mengembalakan banyak jiwa-jiwa. Semua untuk hormat kemuliaan-Mu saja, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami sudah menyelesaikan pondok doa malam hari ini. Semua hanya bagi nama-Mu saja Yesus Kristus Tuhan. Berkati Pak Musahono, Bu Eli dan keluarga besarnya. Luar biasa Tuhan, Kau buat mereka ajaib dan dahsyat. Berkati mereka lebih lagi. Segala aspek kehidupan mereka Tuhan berkati lebih lagi. Saat Tuhan terus mengangkat mereka lebih tinggi dan lebih tinggi lagi Tuhan. Kau pun terus memeluk mereka lebih erat lagi, untuk mereka tidak hilang tertiup angin, tapi Tuhan menguatkan hati mereka, terus lebih mengasihi mereka, untuk mereka tetap berpegang erat padamu dan menyatu dengan Engkau. Terima kasih membawa dan mempercayakan semua pekerjaan yang luar biasa profetik ini buat bangsa-bangsa. Dan Tuhan bawa keluarga kepada bangsa-bangsa yang lain. Tidak hanya profetnya saja yang sampai ke bangsa-bangsa, tapi Tuhan bawa mereka untuk keliling dunia, dan mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan menyertai mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami menyelesaikan berdoa dengan ucapan syukur. Terima kasih buat teman-teman yang terus berdoa buat kami, mendukung Miracle Blessing. Terus kuatkan dan teguhkan hati kalian semua. Kita saling mendoakan, kita saling mengucap syukur dalam segala hal. Dalam keadaan apapun, kita tahu Tuhan kita sanggup menolong kita. Tidak ada kata menyerah, tidak ada turning back, tidak ada penundaan lagi, terus maju sampai segala sesuatunya berkesudahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti pondok malam hari ini, luar biasa. Sebelum saya mengakhiri pondok ini, tadi saya diberi penglihatan bahwa Solo direndam lawatan Tuhan. Amin ya. Dan saya berdoa, Tuhan, saya nggak mau cuma Solo saja, Tuhan. Saya mau seluruh kota di seluruh Indonesia dalam lawatan Tuhan. Banjir lawatan, banjir jiwa-jiwa yang bertobat. Banjir Tuhan, semuanya persiapkan orang-orang yang siap untuk menjangkau mereka, merekrut mereka, dan membawa mereka pada komsel-komsel gereja-gereja yang sungguh-sungguh memimpin mereka pada pengenalan akan Kristus. Dan saya juga berdoa, Tuhan, mampukan kami, hamba-hamba Tuhan, dimanapun kami, apapun status kami, dimanapun kami berada Tuhan, kami berfungsi maksimal, kami berfungsi melakukan bagian kami. Dan puji Tuhan, sinar terang Tuhan menyinari kita. Dan Tuhan bilang, Indonesia akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa-bangsa di Indonesia. Aku akan mengirim banyak hamba Tuhan seluruhnya ke bangsa-bangsa yang lain, untuk mereka juga melihat kebesaranku, tidak terukur kasih setiaku. Itu yang Tuhan sampaikan. Dan terima kasih buat malam hari ini yang sudah mengikuti pondok dan malam hari ini semua dalam lawatan Tuhan. Juga besok yang akan memutar kembali pondok Daud malam hari ini, tetap semua dilawat Tuhan dengan dahsyat dan ajaib. Terima kasih semuanya. Salam kegerakan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap berdoa. Amin.